legenda air panas Leo Roma. Panitia sambut peserta nomor 32 Selamat sore, kita semua. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya hormati para guru pendamping dan yang saya banggakan teman-teman peserta lomba Jambore Literasi. Perkenalkan, nama saya Maria Mater Dolorosa Nogokayu, biasa dipanggil Maria. Saya bersekolah di SD Impres Lusikawa. Sekarang saya akan bertutur tentang legenda air panas Waikati, Desa Lembong Rumah, Kecamatan Akademi, Kabupaten Ternate. Dahulu kala di sebuah kampung kecil bernama Lembong Rumah, di sebelah utara Gunung Ile Arepace, tinggallah seorang nenek yang bernama Nenek. Nenek Lurik tinggal bersama seekor anjing kesayangannya yang diberi nama Tom. Selain Nenek Lurik, terdapat juga penduduk kampung lainnya yang tinggal di sana, walaupun jarak antar pondok cukup jauh. Kesulitan yang paling besar yang dialami penduduk kampung rumah adalah air minum untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memenuhi akan kebutuhan air tersebut, penduduk kampung rumah harus menempuh jarak belasan kilometer melewati bukit terjal, mendaki, menuruni untuk mengambil air di wilayah pegunungan. Membuat nenek sangat kesulitan air. Ia hanya mengandalkan air hujan di musim hujan, menampung seadanya, dan dengan sangat hemat memakai air. Bahkan setiap kali nenek Lurik ingin minum air, ia harus memakai kapas agar air tidak cepat habis. Pada suatu sore, Nenek Lurik dikejutkan dengan Tobi anjingnya yang sedang pulang dengan kondisi basah seperti barusan mandi hujan. Tetapi karena saat itu musim kemarau, maka Nenek Lurik sangat heran mendapati anjing yang basah. Keesokan harinya, di waktu yang sama, Tobi anjingnya pulang dengan kondisi yang sama seperti kemarin, yakni dalam keadaan pulas. Kejadian 2 hari berbeda membuat Nenek sangat heran dan penasaran dan mencari cara bagaimana agar ia bisa menemukan mata air tersebut. Pada malam harinya, Nenek Lurik menanam semacam ketupat dari daun lontar dan mengisinya dengan abu dapur sampai penuh. Di bagian bawah ketupat diberi keesokan harinya, ketupat
Batu nenek Lurek ikat di leher anjingnya dan Tobi, tunjukkan jalan di mana tempat kau memperoleh air agar nenek bisa mengambil sedikit untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sambil mengibaskan ekornya, Tobi berlari seolah mengerti apa yang dimaksudkan. Nenek Lurek berjalan perlahan menuju ke arah kaki gunung Ile Adowajo dengan bekal sebuah parang sederhana. Selama sekitar 1 kilometer, Nenek Lurek tidak lagi menemukan jejak rumah Abu Dapur yang jatuh dari leher anjingnya sebagai ia berhenti sejenak di dalam hutan dan mulai memanggil anjing. Tobi! Ah! Ah! Tobi! Ah! Tobi! Ah! Ah! Panggilan serupa diulangi berkali-kali dan Tobi si anjing menerobos dari semak belukar dan di antara rimbunnya pohon dengan kondisi yang basah yang mengibaskan ekornya sambil menggonggong tempat di mana tadi ia berada. Au! 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 Nenek Lurek mengerti apa yang dimaksudkan dengan anjingnya dan mulai berjalan betapa terkejutnya Nenek Lurek melihat kubangan air yang cukup besar. Sambil bergumam, ia berkata, Tobi, terima kasih dan engkau telah memberikan air untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ia mengambil air sedikit dari luar tapak tangannya dan merasakan air itu begitu panas. Sambil bergumam, dia berkata, Tobi, sesungguhnya air itu panas, maka nama air dan tempat ini adalah Baikati, yang artinya air panas. Nenek Lurek mandi sepuasnya dan memotong bambu sekitar 3 ruas dan mengisinya dengan air sampai penuh. Tak, tak, tak. Ia menjunjungnya pulang ke kampung bersama anjing kesayangan. Selama sekitar 1 minggu, Nenek Lurek selalu mengambil air untuk kebutuhannya, yakni mencuci serta menyiram tanaman di sekitar rumah. Sampai suatu waktu, tanpa sengaja, penduduk banyak lewat di pondok Nenek Lurek dan sangat kaget dan heran melihat jemuran kain sarung milik Nenek Lurek yang masih basah dan tumpuan di sekitar pondoknya masih sangat subur. Mereka mulai berbisik dan salah satu bertanya kepada yang lain, bagaimana mungkin Nenek Lurek yang seorang diri dan sudah renta itu bisa mengambil air di wali tebang, sedangkan kita saja tidak pernah mencucikan tangan. Mereka mulai berbisik dan salah satu masuk ke pondok Nenek Lurek dan Nenek Lurek, Nenek Lurek, Nenek Lurek,
mana ayahnya menemukan mata air dan nama yang sudah ia berikan. Mereka semua sangat senang dan berita itu tersebar ke seluruh penduduk kampung Logroma. Seluruh penduduk kampung Logroma bersama nenek Luren pergi ke mata air tersebut, dan oleh ketua adat saat itu bersepakat bahwa Waikati adalah milik nenek Luren dan keturunan sukunya yang bernama suku Bumi. Dan air itu dijadikan ahad, yang artinya air dasar atau air ahad. Air yang digunakan dalam ritual adat di kampung Logroma. Demikian legenda air panas Waikati